buat ngobrolin dunia kuliner. Di sini kita bakal bahas apa aja sih? Jadi di sini kita bakal bahas seputar tentang makanan yang lezat dan enak. Pernah dengar gak ada yang patah? Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Rega dan saya bersama teman saya. Hai, nama aku Mahesti dan kita di sini tidak cuma berdua. Jadi kita ada narasumber kita nih. Silahkan narasumber perkenalkan diri. Halo, aku Kak Alvin. Boleh dong nih kasih tahu kuliahnya di mana, jurusan apa? Aku dari Batam Tourism Politeknik, semester 5, jurusan manajemen kuliner. Wow, keren Salam nih. kenal semuanya. Salam kenal ya. Manajemen kuliner ya. Berarti hubungannya sama tata boga dong. Iya. Nah, di tata boga kan ada namanya hot kitchen, sama pastry, sama baking kalau nggak salah buat roti kan. Nah, abangnya tuh bagian mana? Kalau aku itu dari SMK memang udah tata boga nih, sampai ke kuliah juga kuliner nih. Jadi emang dari SMK nih ngepelajarin dua-duanya, hot kitchen sama pastry. Pastry juga ada baking, jadi masih masuk dalam pastry juga. Jadi pelajarin dua-duanya. Nah, hot kitchen sama pastry itu kan kalau dengar-dengar pastry ini kayak lebih rumit kan, kayak gramasinya harus sesuai. Nah, itu lebih susah yang mana? Kan hot kitchen juga ada teknik-tekniknya ya. Iya betul. Kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka hot kitchen dibanding pastry. Karena itu tadi, pastry itu gramasinya harus pas, takarannya semuanya, baru metode-metodenya harus pas. Soalnya kalau nggak sesuai sama apa yang di atas kertas resep, itu bakal bisa gagal tuh adonannya gitu. Nah, kalau untuk hot kitchen sendiri kan tinggal ada juga resep pastinya. Tapi kalau kita kekurangan kurang asin, kurang gulanya, segala macam, kita tinggal nambahin aja sesuai sampai dia dapat rasanya. Nah, jadi makanya aku lebih suka tuh hot kitchen. Berarti hot kitchen kayak bisa berkreasi gitu Nah, lah, iya. nggak harus terpatok sama gramasi Nggak itu. harus patok ke gramasi. Pasti juga sih bisa juga. Tapi perlu survei yang pas nih, survei yang lama kan buat nemuin satu resep itu yang pas. Berarti sering-sering trial error lah ya. Iya betul. Terus kira-kira ada nggak pastry yang susah banget gitu yang pernah abang yang buat? Pastry yang susah banget itu kalau aku sendiri sih di ini ya, ngebake itu tuh buat roti, buat bagian, pokoknya segala macam yang bread itu aku bilang susah karena lama banget waktunya. Jadi memang kan metode buat roti ini banyak dia. Nah jadi itu kayak nanti dibuat adonannya, baru harus disimpan lagi adonannya sampai ngembang. Nah habis itu udah gitu kita pisah-pisahin lagi, baru kita tutup lagi sampai ngembang lagi dia. Jadi lama lah prosesnya. Kalau kitchen kan mah tinggal nyalain api, masak tuh. Seng. Nah, jadi tuh. Pastry yang paling mudah itu apa? Yang bisa dibuat? Nah, kalau aku nih kebetulan nih juara Pastry Fest kemarin tahun Guys, 23 keren sama banget, guys. tahun ini. Inilah dia. Jadi dapat ini tuh dua-duanya ini sama-sama Pastry Fest itu aku ikut di Western Dessert Planet. Jadi yang tahun 23 ini itu aku buat cheesecake. Nah, tahun ini aku buat cheesecake lagi. Tapi dapatnya bronze ya, nggak sebagus yang silver ini. Bukan nggak bagus sih, cuman karena ada cerita nih, mendengarnya ceritanya. Boleh. Ceritanya. Jadi kalau ini kan aku di semester 2 nih ikut lomba, kita benar-benar fokus buat lomba. Nah di tahun ini kebetulan hobi aku ini main gitar, jadi aku ikut ngisi lah band di panggung buat festival kemarin. Jadi nggak ada persiapan apa-apa. Aku main habis maghrib siap setengah 8 turun langsung eksekusi buat lomba cheesecake ini. Jadi ya udahlah apa yang jadi aja. Keren banget sih. Tapi keren nggak sih guys? Gitu. Kayak keren nggak sih Meski? Ya keren banget. Udah susah-susah ngeband, Iya. lama-lama ikut
Iya, dapat lagi nih. Berarti udah pro guys. Gacor banget abangnya guys. Kakaknya. Kalau nggak lagi ya, apa lagi Mesti? Nah, jadi boleh dong aku sedikit nanya-nanya nih. Boleh. Dengar-dengar katanya kakaknya ini punya pengalaman magang di Hong Kong nih. Betul. Boleh dong ceritain pengalaman apa nih yang didapat sama di Hong Kong. Terus apa sih suka dukanya gitu sama di Hong Kong? Nah, jadi di tahun kemarin juga sehabis Space Refresh ini, aku Agustusnya berangkat nih 6 bulan buat magang di Hong Kong dari Agustus sampai Februari. Nah, jadi pengalaman yang aku dapetin di sana itu banyak sih, soalnya kan sistem kitchen di Indo sama di orang luar kan beda. Beberapa adaptasi juga sama orang luar yang bukan orang Indo. Kalau untuk kemarin aku ada di section hot kitchen. Section hot kitchen itu ada dalamnya lagi cold kitchen sama ada soup juga. Nah, aku di soup. Jadi selama 6 bulan itu aku mempelajari lah sup-sup yang dibuat di hotel itu, kayak mushroom soup, clam soup, ada pumpkin soup. Banyak lagi lah, ada banyak di situ. Tuh. Bentar, hot kitchen sama cold kitchen. Kalau hot kitchen kan aku sering dengar tuh buat masak yang hot lah intinya. Kalau cold kitchen ini seringnya masak apa ya? Kalau cold kitchen ini dia kayak dari katanya ya, cold kan, dingin. Itu dia nge-serve makanan-makanan yang dingin, kayak salad, kayak buah. Buah kan harus di keadaan dingin tuh, nggak boleh terkontaminasi sama yang panas-panas, kalau nggak bakal Layu ya gitu lah. rusak segala macam kan. Nah, jadi tugas cold kitchen itu buat kayak gitu, salad, potong-potong buah segala macamnya. Jadi cold kitchen tuh pokoknya fokus sama makanan dingin-dingin lah ya, harus steril, nggak boleh Iya, suhu panas. iya nggak boleh kena suhu panas. Nah, aku boleh minum ya? Boleh boleh, Boleh. silahkan. Ini kami siapkan spesial. Itu. Kalau hot kitchen yang sering dimasak di Hong Kong nih apa nih masak-masakan Hong Kong? Kalau hot kitchen sendiri, kemarin aku sempat sih di hot kitchen. Itu kan dia, jadi aku sebulan di hot kitchen, bener-bener hot kitchen. Baru sisanya itu di soup kan. Selama sebulan itu aku ada ngebantu buat di western kitchennya, kayak grill beef gitu-gitu segala macam. Buat saus juga, gravy sauce kalau kalian tahu gitu. Gravy sauce. Enak sih itu. Lapar deh. Kalian lapar juga nggak sih? Aku udah mulai sih. Besar banget. Kita apa ya? BTW spill dong bang. Kak ya, itu biayanya ke Hong Kong itu berapa sih? Siapa tahu kan nanti kami juga ke Hong Kong gitu. Iya. Masa Boleh. Biaya dari awalnya. ya. Jadi kalau segala macamnya, jadi kalau di Hong Kong itu ada yang namanya apa ya kalau sebutannya ya? Bisa. Duit jaminan kalau kalian tuh nanti di negara itu nggak bakal jadi gelandangan. Jadi harus ada di rekening orang tua kalian. Kalau di Hong Kong kemarin itu minimal itu ada 20 juta. Jadi kami kirim ke hotel buat jadi bukti kalau ada duit 20 juta di dalam rekening itu. Itu kan hitungannya 20 juta. Baru untuk tiket pesawatnya ke sana itu kapal dulu ya, kapal ke Singapura. Baru habis dari Singapura pesawat ke sana. Kalau kapal ke sana 500.000 kemarin. Habis itu naik pesawatnya lagi kisaran 3 jutaan deh. Lupa juga kan dah lama. Jadi gitu. Menarik guys. Boleh kalian nanti mau tahu kan habis lulus ini lanjut lagi ke kitchen. Atau enggak ya jalan-jalan aja lah nyobain Jalan-jalan makanan. juga boleh, jalan-jalan. Soalnya kan banyak juga kan makanan menarik di Hong Kong. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan, ada nggak sih perbedaan dunia kitchen Indo yang medok banget itu sama Hong Kong yang kita sendiri pun asing, belum tahu gitu rasa-rasanya. Ya, kalau untuk perbedaannya itu pasti beda banget ya. Kalau kayak di Indonesia nih rempah-rempahnya kuat banget nih. Kalau di Hong Kong sendiri tuh makanannya itu lebih kebanyakan dia kaldu-kaldu. Kalau kakak sendiri yang ngerasain di sana itu kayak kurang rasa. Terlebih lagi orang Chinese ini kayaknya dia suka makan makanan yang ada pendampingnya itu kuah. Kalau kalian pernah cobain chicken hainat, Oh, nasi ayam Budi siang malam, nah itu pasti ada kuahnya itu di samping. Nah
itu sih kayak setiap makan di sana mereka pasti makanan ada kuah kaldu gitu. Atau enggak kayak kuahnya dikasih jahe nggak sih setauku ya? Iya Biar memang. segar gitu. Jahe itu juga bagian dari mereka juga sih. Kayak itu beberapa makanan. Apalagi buat apa sih sup buat orang sakit pakai jahe nggak sih? Orang-orang Chinese gitu. Orang-orang Chinese bahkan nggak buat sakit juga pakai jahe juga. Kayak fish sausnya itu ada campuran jahe juga. Gitu. Berarti kayak ada rasa yang beda banget gitu. Beda banget. Kayak kalau di Indo kan rendang, coba kalian rasain rendang. Kayak langsung Enak banget sih itu. terasa semua kan di mulut itu. Kalau aku tuh bagi aku ya, tapi Iya. nggak tahu kalau orang-orang yang lain. Bisa dari rendang yang kompleks banget ada cangkir dan segala Dan macamnya itu. segala macamnya itu. Terus tiba-tiba muncul makanan-makanan baru dari Hong Kong yang rempah-rempah juga tapi lebih less gitu, lebih seringnya jahe. Harus adaptasi dulu sih itu kemarin. Ya. Nih kan kakaknya udah lama nih ya di Hong Kong gitu. Pasti kakaknya juga udah pernah kan coba makanan atau minuman yang ngetren gitu. Nah, boleh dong spill makanan atau minuman apa gitu yang tren di Hong Kong? Kalau kemarin ya, aku tuh memang hemat banget lah. Jadi kayak makan udah goreng telur aja di rumah. Jadi kayak ngehemat duit banget. Tapi juga kalau gajian juga self reward lah ya kan. Iya. Cobain makan makanan kuliner sana. Aku lebih suka ini sih Peking duck-nya itu Hong Kong. Kalian tahu Peking duck? Oh, Ada juga di sini nih Peking duck. Mungkin tapi di sana lebih apa ya originalnya Chinese yang melekat banget lah. Peking duck itu enak banget sih di sana Peking duck-nya. Kalau kayak manis-manis gitu apa sih namanya? Tanghulu ya, tanghulu segala macam itu sempat ngetren nggak sih? Di sana banyak juga sih menjual di sana. Tapi itu sih aku belum sempat nyoba kan kayak gitu. Aku segala macam. Banyak ya, ternyata Banyak pengalaman baru dari memasak-masak beradventure ke Hong Kong guys. iya. Kalau dari kesulitan kita sendiri nih, masakan Indo sama masakan Hong Kong yang mana yang lebih sulit? Masakan Indo pastinya. Kenapa tuh? Itu tuh tadi kayak kita balik lagi kan ke sebelumnya kayak lebih kompleks. Rempah-rempahnya itu harus banyak makanan Indo. Kalau masakan di Hong Kong kan aku di bagian sup ya. Iya. Kalau sup itu tinggal nambahin rasa yang apa nih, misalnya yang mau kalian buat, contohnya apa, pumpkin soup atau mushroom soup. Itu base supnya sama, yang ngebedain mushroom sama pumpkinnya aja. Jadi rasa yang beda. Nah, jadi pas digabung itu jadi beda. Nah, kalau Indo sendiri kan, kalau kita bicarain sup juga ada soto. Itu juga rempah-rempahnya juga lumayan soto tuh kan. Gitu. Apalagi apa ya, soto yang ribet tuh soto Medan. Soto Medan. Soto Medan pakai santan, terus Pakai santan. sama tetelan-tetelannya itu ada babat, paru, ayam. Ini kamu cocok juga nih, jadi Iya, kitchen juga nih. kebetulan saya Oke. minat juga di dunia Iya. kitchen-kitchenan ini. Kalau ini kakak ini? Tak minat sih. Oh, kurang minat. Karena enak ya, bisa makan kalau lapar, aduh lapar, masak dulu nyam-nyam, terus wah enak nih, bisa ya. Makanya terus suka dukanya nih, kan udah banyak ya kita cerita-cerita. Pasti kalau traveling itu ada homesick segala macam. Nah, suka dukanya tuh apa? Ada segala macam lah itu homesick. Homesick itu pasti ada, kayak makanan kangen nih, makanan ibu atau makanan yang biasa masak di rumah. Tapi kita nggak bisa cobain kan di sana. Kita bisa juga masak di sana, cari pasar di sana. Tapi tetap rasanya itu beda daripada yang kayak di rumah. Jadi aku kemarin homesicknya gara-gara makanan aja sih. Balik lagi ya ke makanan itu lagi ya. Karena kan sehari-hari kita harus makan, jadi gitulah homesicknya makan. Makanan Indo yang menggugah selera. Indo. Ada juga di sana sebenarnya makan Indonesia, tapi harganya expensive banget di sana. Kayak misalnya bakso nih, bakso. Kemarin aku beli ada bakso persis kayak bakso kita. Bakso Tapi harganya- abang-abang ting-ting. Bakso abang-abang ting-ting. Tapi di restoran Indonesia ya. Restoran Indonesia yang ada di Hong Kong itu kisaran harga 200.000. Yang cuma bakso kecil ini di sini cuma 20.000 ya. Iya.
berkali-kali lipatnya kan. Ini 10 kali lipatnya 200.000. 10 kali Mahal lipat banget ya. ya. Oh, mau nggak beli 200.000? Mahal banget sih. Dapat Aku berapa sudah bakso lihat. itu kalau di Batam? Nanti Ya, masih lah traktir kita. Boleh sih kapan-kapan. Traktir bakso Hongkong. boleh. Terus kalau sukanya apa nih? Apa nih suka? Kayak ya apa ya, pengalaman yang asik gitu yang membekas sampai sekarang. Kalau aku sendiri di sana suka ini nyobain naik transportasi umumnya kayak MTR. Kalau di sana namanya MTR, kalau Singapura MRT kan. Nah, Di Batam kan nggak ada ya, gitu-gituan ya kereta-kereta. Jadi kita kemana-mana tuh pakai MTR itu. Ada juga busnya, kayak model-modelan apa Trans Batam gitu. di situ ada double decker juga nggak yang bus tingkat itu? Bus-bus tingkat itu juga ada, Oh. yang tingkat. Masih mau tuh naik yang di atapnya tuh. Boleh sih. Tapi lebih seram nih bus-bus di Hong Kong itu sama taksi-taksinya. Kalau ada sebutan bus di Hong Kong tuh warna hijau namanya Siupa. Itu nama sebutan di Hong Kong. Itu kalau sekali ngebejek gas langsung ke belakang kita. Itu yang seremnya, ngerinya di sana itu. Kita masih kayak abang-abang bawa truk yang sering gitu. Baru juga aku juga suka kan di sana buildingnya pada tinggi-tinggi, kayak megah-megah banget lah. Nah fun fact-nya itu bangunan-bangunan megah di sana itu udah ada sejak 40-30 tahun yang lalu. Kayak berarti itu bangunan udah lumayan tua kan. MTR-nya juga kalau kalian tahu itu kedalamannya itu bisa sampai 3000 mdpl tapi di bawah. Kalau mdpl berapa? mdpl atas ya? Nah, kebalikannya deh, di bawah tanah jadi semua MTR itu ada di bawah tanah. Ya nggak sempat aku pergi nih, ada kemarin sedikit rugi juga ya Disneyland. Oh iya. Disneyland kan. Sumpah Disneyland tuh Di sana kayak Disneyland. malah banyak yang imut-imut makanan Hmm. juga tuh. Itu masih Turkey Light yang gede itu. Turkey aku Light kayak ya, masih. itu besar ya. Padahal jelas sebuka. Itu kalau makan tuh langsung kenyang. Seporsi. Puas itu, nasi padang. puas banget. Aduh, apalagi ya? Apa gak sih Mas Ti? Iya nih. Kira-kira ada nggak sih resep-resep buat anak sekolahan kayak kami yang Iya. hemat duit kan? Tolong bang resep-resepnya. Buat anak kos juga nih, buat anak kuliah bisa dipraktekin. Iya. Ini aja sih, gampang aja. Kalau yang aku juga sering nih buat di rumah, kayak saus-sausan nih, kayak saus padang gitu-gitu. Tapi campuran telur aja. Jadi goreng telur, udah tinggal dikasih saus atasnya. Mau saus asam manis, saus asam pedas. Gampang kok, tinggal campur-campurin saus tomat, saus cabai, itu saus sambal, ada kecap juga, segala macam saus-sausnya dimasukin aja. Itu jadi saus apa namanya? Itu tergantung, kalau misalnya kita banyakin nih saus sambalnya, jadi bisa pedas nih, asam pedas. Kalau kita kasih gula banyak di tempat saus yang tadi sama juga, jadinya asam manis. Kalau mau asamnya, kalau kita nggak ada nanas, tinggal kasih tomat aja. Jadi naik loh levelnya. Boleh dong Lebih kapan-kapan buatin kami Kenal, berdua sakit. ya. Boleh nanti main ke rumah. Wah. Lagi. Kira-kira dari semua ilmu yang abangnya punya nih, ada nggak cita-cita punya gitu kayak buka restoran, buka kafe lah yang ngetren di Batam kan sekarang banyak kafe ya? Ada nggak? Ada sih. Rencana cita-cita abang sih lulus dari, namun belum lulus nih, masih ada tahun 2 tahun lagi. Nah itu rencana mau buka restoran gitu di Batam. Nah, jadi tapi sebelum buka resto kan kita cari modal dulu nih. Ya. Nanti paling abang balik lagi nih ke Hong Kong buat cari kerja di sana, kontrak beberapa tahun, gaji sebulan lah dapat duitnya. Kamu tahu nggak berapa duitnya di sana? Spill dong gajinya kalau boleh Spill. tahu. Kalau di sana. Mau. Spill dong. Kalau buat anak magang aja itu kemarin kakak itu dapat 7.000 Hong Kong dolar Itu kira-kira berapa tuh? sebulan. Itu kalau dirupiahin itu kisaran 14 juta rupiah. Oh, lumayan juga ya. Lumayan juga, kan
motivasi kalian nih buat kerja di luar juga, sekalian jalan-jalan enak nih, itu juga banyak. Jalan-jalan pengalaman baru apa gitu. Tuh. Terus udah dulu nggak sih Mas Rizky? Seru banget ya sih sama abang ini. Iya nih, abangnya udah banyak cerita. Udah. Nanti boleh lah kalau mau cerita-ceritain kita mana dong main ke rumah. Boleh dong masakin kami. Boleh. Terus juga aku kebetulan kan aku hobi juga nih dunia perkitchenan lah. Aku pengen Iya. juga nanya-nanya resep segala macam. Terima kasih Kak Alfi. Makasih Kak. Udah mau menjadi narasumber kami di acara podcast kami yang sangat amat keren ini. Terima kasih juga. Terima kasih ya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Kita doain abang ini Sukses. lulus, Ya. sukses, Semoga dan kafenya berhasil. tercapai. Amin. Biar jadi kafe skena-skena Iya. belakang kan ya. Bukan Boleh. kafe Enzo ya. Kakak doain juga lah kalian cepat-cepat lulus udah besar. Amin. Pada masih kecil ini. Nanti kalau misalnya kafe ini udah jadi, undang dong kami. Gratis ya tapi. Boleh. Gratis. Satu hari aja tapi. Setiap hari dong. Setiap hari biar keren. Ya, terima kasih Bang Terima Alfi kasih. udah sharing-sharing Ya tentang pengalamannya. pengalamannya. Sama kerja di Hong Kong, magang di Hong Kong. Ya, sampai sini aja obrolan kita akan berakhir. Sampai jumpa di obrolan Kita selanjutnya. selanjutnya. Bye.